Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Pemirsa Ibnu Salman Center rahimakumullah, dengan kami dalam spesial Ustadz menjawab, yaitu menjawab kajian tentang permasalahan di bulan Ramadan. Di tengah-tengah kita sudah ada guru kita tercinta, yaitu Ustadz Dr. Haji Abdul Matin bin Salman LCMHG. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya Ustadz? Alhamdulillah, sehat. Mas Habib sehat? Alhamdulillah Ustadz. Alhamdulillah. Begini Ustadz, Yeah. Ini kan kita ini sudah mau lebaran ya Ustadz. Ini kan ada tradisi-tradisi ketika lebaran, baik di kampung maupun di kota itu, ketika mereka itu berjumpa itu kan berjabat tangan Ustadz. Salaman ya? Salaman Ustadz, baik bersama jenis maupun di antara lawan jenis. Itu kan juga kalau kita tidak salaman kan kita nanti dianggap sok alim, sombong ataupun sok suci. Nah itu menanggapi bersalaman dengan lawan jenis itu bagaimana sih Ustadz? Monggo pencerahannya. Terima kasih Mas Habib, terima kasih Isakhir rahimakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammadin ibni Abdillah, la hawla wa la quwata illa billah. Pertanyaan ini sebenarnya sudah sering ya, sudah sering. Jadi kita pun juga sering menjelaskan bahwa permasalahannya bukan pada salamannya. Permasalahannya adalah pada apakah ketika kita bersalaman itu, seringannya begitu ya, apakah yuthiru syahwah, menimbulkan syahwat, itu kan ada detik-detik ada detik-detik, ada apa namanya, getar-getar cinta, ada getar-getar syahwat. Sebenarnya bukan masalah yang sangat signifikan sebenarnya. Di dalam salaman itu macam-macam hukumnya. Kalau saya sebenarnya sebagai seorang guru, sebagai seorang dosen misalnya, sebagai seorang pengasuh misalnya, saya punya santriwati, saya punya anak didik. Tentu anak didik saya tidak hanya perempuan. Nah, saya memposisikan sebagai orang tua. Meskipun saya bukan mahramnya dia, ya, tetapi saya karena sebagai orang tua, maka saya salaman, boleh. Apakah saya bebas dari unsur syahwat? Belum tentu kan? Nah, gitu. Jadi, sebenarnya masalahnya bukan pada salamannya. Salaman itu tidak ada masalah sebenarnya. Baik itu sesama jenis maupun lawan jenis. Ya, laki-laki dengan laki-laki, laki-laki dengan perempuan. Ya kan? Nah, karena itu, di dalam tradisi masyarakat kita juga, kalau di kampung apalagi ya, di kampung itu mereka salaman saja gitu. Nah, sementara Mas Habib dari kampus IAIN ya, terus tahu agama, hafal Quran, terus disalami sama tetangga sebelah, dia bukan mahram kita, lalu kemudian kita cuman begini saja, kira-kira dianggap sombong, pantas. Ya kan? Lah karena itu sebenarnya demikian gimana? Ya kan kita salaman di depan umum. Banyak orang yang tahu, ya kan? Banyak orang yang menyaksikan. Sebenarnya tidak ada masalah. Seandainya toh sampean dengan tetangga sampean ya, yang umurnya sudah 60 tahun, perkara kemudian kita nggak ada rasa Pak dengan mereka. Lah tapi mereka ada rasa sama kita. Nah, tetapi apakah ini menjadi dasar untuk mengharaman? Nggak ada pengharaman dengan dalil Al-Quran maupun hadis yang mengharamkan tasofah. Nah, itu ya. Tetapi min ba'dil ihtiyat atau min babil ihtiyat ya, dari aspek kehati-hatian yang betul-betul diperhatikan adalah ketika Mas Habib belum menikah, ketemu seorang cewek juga belum menikah, pada usia yang sama-sama memiliki getar-getar ya, lalu kemudian tidak ada yang menyaksikan di situ, sampan pegang,
sampan salaman yang di situ tidak ada kepikiran lain lagi, memang niatnya untuk bersentuhan dan melampiaskan apa tadi itu getar-getar cinta, lah itu haram. Haramnya bukan karena salamannya, tetapi karena niat jahatnya, karena tadi ingin melampiaskan dengan model seperti itu salaman, maka itu haramnya di situ. Tetapi kalau hari raya kita ketemu banyak orang, ya, ini kondisi normal ya, belum kita bicara pandemi ya. Nah, dalam kondisi banyak orang, sampan sudah setahun tidak pulang, merantau karena ngekos, karena studi, belajar, lalu kemudian ketemu tetangga, disalami tinggal cuman begini doang, kira-kira begitu ya. Alang dulu kamu itu yang mandiin saya kok, gitu kan. Tetangga kamu bilang gitu, mohon maaf Bu, mohon maaf Bude, kita bukan muhrim, gitu ya, gitu ya. Jadi itu sombong sekali, kalau menurut saya sombong sekali itu. Saya kalau punya ibu yang bertetanggaan dengan sampean juga saya akan marah kali ya. Dulu ketika kecil tuh kamu yang mandiin saya loh Mas Habib gitu kan. Ketika ibumu pergi kemana, kalau dititipkan ke saya itu kamu yang mandiin tuh saya gitu loh. Nah itu dulu Bu, sekarang kan udah gede. Nggak gitu maksudnya. Jadi yang begitu boleh-boleh saja. Iya, boleh-boleh saja. Bahkan seandainya ibu itu, wah kok Mas Habib sekarang sudah ganteng gitu ya. Salaman ya itu disaksikan banyak orang kok. Kalau saya sih mengatakan boleh-boleh saja. Apalagi yang saya sebagai guru, sebagai apa namanya orang tua, misalnya pengasuh TPA atau apa, ya salaman aja. Gitu. Jadi diharamkannya karena tadi itu ikhtilat laki-laki perempuan dalam posisi berduaan, gitu ya. Tidak ada saksi atau syuhud yang menyaksikan kita melakukan itu haram. Haramnya bukan karena salamannya, haramnya karena pelampiasan nafsu tadi dengan cara yang bisa dia lakukan adalah bersalaman. Nah itu loh, itu harus difahami. Lalu kemudian seandainya di masyarakat nanti sampean pulang ke masyarakat, pulang kampung ya, nah itu mudik gitu ya, pulang kampung bukan mudik ya, mudik nggak boleh sama Pak Presiden ya, tapi pulang kampung gitu kan, silahkan budenya disalami, tetangga sebelah disalami, tetangga samping rumah disalami, kalau ngejak salam. Kalau saya tidak mau salaman itu karena alasan satu, karena saya sedang menjaga wudhu saya, nah gitu kan. Jadi biasanya saya kalau nggak sedang menjaga wudhu ya saya salaman aja. Itu. Atau misalnya daripada menimbulkan fitnah. Fitnah pandangan orang terhadap kita, fitnah gitu ya. Bolak-balik salaman gitu kan. Nah, itu monggo silahkan, tetapi bukan karena tasofahnya kita diharamkan, tetapi karena pelampiasan nafsu tadi yang bisa kita lakukan dengan cara salaman tadi. Nah, kembali lagi kepada niat kita tadi. Kalau niat kita ini melampiaskan nafsu kita, haram. Tetapi kalau niatnya untuk ujung, bahasa Jawanya itu ujung, silaturahim di hari raya Idul Fitri, ya nggak apa-apa. Iya, nggak apa-apa. Saya kira nggak semua cewek kita gitu ya. Saya kira begitu. Jadi nggak ada masalah. Kalau umumnya bahwa di dalam surat, di dalam Al-Quran kan ada ketika pada mubaya'ah. Rasulullah juga nyalami itu. Iya, nyalami. Dan memang ada beberapa hadis yang mengatakan bahwa tidak boleh, tetapi bukan haram. Ya, tidak bolehnya itu perlu penjelasan lagi tadi. Penjelasannya adalah bahwa di dalam salaman laki-laki dan perempuan yang dimaksud tadi, yang tidak boleh adalah ketika kita berduaan tidak ada saksi dan niat kita adalah melampiaskan nafsu kita dengan cara yang bisa kita lakukan saat itu adalah bersalaman. Itu adalah muqaddimah, pintu awal kita untuk berbuat selanjutnya. Tetapi kalau di tempat umum sekedar salaman, gimana Mas ini dasar orang terus dipegangi terus gitu ya. Saya kira itu nggak ada masalah. Nggak ada yang betul-betul dalil qat'i pasti mengharamkan itu. Nggak ada. Ya, tapi kalau dari minba bil ihtiyat, dari kehati-hatian kita agar tidak tidak lemes gitu ya, tidak apa bahasanya ya,
tidak ember gitu ya. Ya monggo silahkan itu. Tetapi kalau sampai kemudian hampir semua iya, jipika-jipiki haram ya. Itu sudah nggak boleh itu ya. Nah, itu beda lagi. Nah, tetapi sampai mengeneralisir sampai ke bude kita, sampai ke tetangga kita yang dulu ngemong kita, ngasuh kita, kemudian kita nggak mau salaman, ya itu menurut saya kebangetan. Iya, itu. Terima kasih Ustadz atas penjelasannya. Ini sebenarnya juga permasalahan saya ini kan sudah terjawabkan dengan penjelasannya Ustadz tadi. Mungkin pemirsa juga di rumah ya, kan mungkin ada kebingungan ini bagaimana sih salaman antara tetangga yang bukan mahram. Ini kan sudah dijelaskan oleh Ustadz kita. Semoga kita tercerahkan dan kita dapat mengambil faedahnya. Ini dari Ustadz. Baik. Diberikan kesehatan dan insya Allah kita akan bertemu di sesi selanjutnya. Baik. Pemirsa Ibnu Salman Center dimanapun Anda berada, demikian dari kami, kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan kami tidak lupa untuk mengajak pemirsa untuk ikut andil dalam pembangunan Yayasan Rumah Sakit Ibnu Salman Center, yang mana informasinya dapat diakses di bawah ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang dijanjikan kepada kita.